Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sakti. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mampir ke channel Sakti ini. Karena channel Sakti ini terbilang sangat baru dan nanti kedepannya bakalan eh, diisi dengan kisah-kisah horor atau cerita-cerita horor kiriman dari teman-teman. Nah, sedikit bercerita, channel Sakti ini adalah bagian dari channel Singkar Angin Official, yaitu di mana nama Sakti sendiri diambil dari nama Singkar Angin yang disingkat jadi Sakti, yaitu Singkar Angin Kisah Misteri. Nah, untuk di video kali ini khususnya kita bakal membawakan sebuah cerita horor kiriman dari seseorang sahabat Singkar Angin yang dimana sebenarnya cerita ini sudah lama, tapi baru kali ini bisa diceritakan di channel Sakti. Karena untuk di channel Singkar Angin itu kita cuman ada dua tema, yaitu yang pertama explore horror dan podcast horror. Tapi untuk di channel Sakti ini yang bakal menceritakan cerita-cerita horor dari kawan-kawan semua yang kebenaran mungkin tidak mau podcast atau tidak ada di lokasi Palembang. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mau ngopi dulu sebentar. Cerita ini kiriman dari sahabat Singkar Angin eh, yang bernama Benny. Tentu saja namanya sudah kita samarkan karena menjaga privasi juga kan. Nah, si Benny ini tinggal di Sumatera Selatan, eh, tepatnya di pelosok kota Palembang. Nah, si Benny ini membagikan cerita horor di kampungnya, di mana di sana sempat ada teror dari seseorang perempuan yang sudah meninggal dan arwahnya itu gentayangan mengetuk pintu-pintu rumah warga karena untuk minta dilunasin hutangnya. Cerita ini bermula sekitar 2005 ke bawah. Waktu itu si Benny ini berumur sekitar ya 15 tahunan lah. Mungkin dia masih SMP waktu itu. Nah, di kampungnya awalnya itu aman-aman aja, tentram aja. Tapi ada sebuah cerita di mana di tetangga kampungnya yang berjarak mungkin sekitar 2 kampung dari kampungnya si Benny ini. Di sana itu ada sepasang suami istri yang terbilang cukup berada. Dia memiliki kebun di mana-mana. Karena rata-rata masyarakat di sana, warga di sana itu dia berprofesi sebagai petani karet. Nah, ibu ini kita anggaplah namanya Bu Ani lah. Bu Ani dan Pak Ani ini dia tinggal di rumah yang cukup besar. Terus saya juga nggak tahu dia memiliki anak atau tidak, tapi karena Benny tidak memberitahukan itu kan. Tapi menurut cerita Benny, Bu Ani sama Pak Ani ini kerugian, mengalami kerugian finansial, terus dia juga banyak hutang di mana-mana, sehingga membuat suaminya dari Bu Ani ini sakit-sakitan karena utang yang menumpuk, nggak kebayar. Terus karena dia sakit-sakitan sudah terbilang lama, akhirnya suaminya Bu Ani ini. Nah, semenjak suami Bu Ani ini meninggal, semua aset, kebun, tanah, maupun itu rumah, itu disita sama yang menghutangi keluarganya Bu Ani. Jadi terpaksalah Bu Ani ini hidupnya luntang lantung atau berkelana dari kampung ke kampung. Jadi bisa dibilang maaf jadi gembel lah dari situ. Dia
makan dari belas kasihan warga, tidur juga kadang di pos ronda, kadang di musola, kadang-kadang juga dia kebanyakan nggak makan. Nah, karena ada eh, warga yang merasa iba sama Bu Ani, dia memberikan tempat tinggal, tapi tempat tinggalnya ini di sebuah pondok di perkebunan, di kebun sawit, yang jaraknya itu berkisar 3 kilometer lah dari tempatnya si Beni, dari tempatnya kampung si Beni ini. Bu Ani ditawarin mau nggak tinggal di pondok, tapi dengan tidak ada listrik, tidak ada, ya namanya pondok tempat istirahat orang-orang bekerja aja kan. Ya Bu Aninya bersyukur, alhamdulillah ada tempat tinggal, bisa berteduh dari panas, dari hujan. Dan alhamdulillahnya lagi, si pemilik pondok dan pemilik kebun ini kan dia mengizinkan Bu Ani ini untuk bekerja, merawat kebun, tapi dengan gaji yang terbilang untuk Bu Ani sendiri itu nggak terlalu cukup. Sehingga membuat Bu Ani ini terkadang ke kampung si Beni untuk mencari pinjaman atau pinjaman sesuap untuk makan sesuap nasi lah. Nah, singkat cerita, bekerjalah Bu Ani ini di kebun itu, menyadap karet, membersihkan kebun. Sampai tiba-tiba nggak lama dari situ, sekitar setengah tahun, Bu Ani ini terkabar sakit. Karena waktu itu dia nggak masuk kerja, dan pemilik kebun ini ngelihat Bu Ani ini kok nggak ada. Jadi pas dicek ke pondok, ternyata Bu Ani ini lagi sakit. Karena ngelihat Bu Ani sakit, ya pemilik pondok membawa Bu Ani berobat. Ya memang penyakitnya itu bukan penyakit yang parah, cuman demam biasa. Jadi cuma dikasih obat dari dokter, alhamdulillah Bu Ani ini sehat. Dia kembali bekerja lagi. Nah, tapi 2 bulan dari situ, sang pemilik kebun ini kan nggak datang-datang lagi tuh, karena dia ngerasa di kebun itu ada Bu Ani yang ngurus. Nah, dia ini ternyata pas pemilik kebun ke pondok, ke kebun, ngelihat Bu Ani ini nggak ada. Dipanggil-panggil di pondok nggak ada, pintunya ke kunci kan. Loh, kemana Bu Ani? Keliling kebun sudah diperiksa tetap nggak ada. Pas dicek, didobrak pondok itu, ternyata Bu Ani ini posisinya sudah tertelungkup di lantai dan sudah meninggal. Nah, pada saat itu suasana di kebun itu jadi ramai karena Bu Ani ini diketahui meninggal sudah sekitar 1 hari meninggal. Jadi di hari kedua dia baru ketahuan bahwa dia itu meninggal. Jadi dimakamin lah di dekat kebun itu, ada pemakaman umum. Di hari pertama diadakan pengajian. Nah, pengajian ini kebenaran si pemilik kebun ini kan tinggalnya di dekat rumah si Beni. Jadi pengajian untuk Bu Ani ini diadakan di rumahnya ini pemilik kebun itu. Sampailah pengajian di malam ketiga itu nggak ada apa-apa. Tapi pas malam keempat itu ada salah satu tetangga, salah satu warga kampung Beni ini. Dia jam 12 malam itu pintu rumahnya ada diketuk. Karena rata-rata kampung itu rumah-rumahnya itu masih rumah papan, rumah kayu gitu kan. Jadi rumahnya diketuk malam-malam, tok tok tok. Ya, yang punya rumah, ibu-ibu ini bingung kan, siapa malam-malam ngetok pintu. Jadi dibukain lah ibunya.
Dia nggak bangunin suaminya karena nggak enak mungkin kan. Suaminya juga udah tidur nyenyak. Jadi pas dia buka pintu, kaget lah ibu ini sampai pingsan. Dengar teriakan istrinya, jadi suaminya ini bangun, ngelihat istrinya pingsan, ya dia juga kaget kan, loh kenapa? Dengan posisi pintu itu masih kebuka. Udah ditunggu sampai sadar, pas sudah sadar, ditanyain kenapa kok sampai pingsan. Dia bilang, istrinya tadi bilang bahwa dia itu ngelihat sosok Bu Ani. Sosok Bu Ani ini ngetok tapi nggak manggil, ngetok. Nah pas si pemilik rumah ini buka pintu, Bu Ani itu sudah berdiri di depan pintu dengan penampilan yang sangat seram gitu, dengan baju putih lusuh, dengan rambut acak-acakan. Dia cuman bilang, sosok Bu Ani ini bilang, tolong lunasin hutang saya. Tolong lunasin hutang saya. Cuman itu aja dia bilang, tolong lunasin hutang saya. Karena ngelihat sosok Bu Ani yang seram itu, ya ibu pemilik rumah ini kan pingsan. Nah semenjak dari itu paginya cerita ini nyebarlah ke seluruh kampung itu. Jadi dari sejak itu kampung ini jadi statusnya siaga. Jadi yang biasanya setiap malam orang-orang itu masih sering kumpul di luar, kadang main gaplek atau apa, ini nggak ada yang berani lagi. Sudah sehabis maghrib pasti sepi, langsung sepi kampung itu. Karena nggak satu atau dua rumah, hampir semua rumah yang ada di kampung itu sudah pernah didatengin sama Bu Ani. Dengan dia meminta untuk hutangnya dilunasi. Tapi dari keluarga Beni, semenjak dari kejadian yang tadi ibu-ibu pingsan itu, sampai sekitar 2 minggu, rumah Beni ini nggak pernah didatengin, aman-aman aja. Jadi sampailah sewaktu-waktu, sekitar udah mau 40 hari, barulah rumah Beni ini diketuk. Itu pun diketuknya sudah sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam diketuk. Ibunya Beni ini ya kaget lah, kok ada orang ngetok tengah malam. Jadi hampir semua keluarga itu bangun, termasuklah Beni. Cuman yang nggak bangun itu bapaknya. Karena bapaknya nggak bangun, dibangunin lah kan sama ibunya. Pak, itu ada orang yang ngetuk-ngetuk pintu. Siapa Bu? Kata si ini kan bapaknya Beni. Ya nggak tahu Pak, coba dilihat dulu. Jadi si bapaknya Beni ini karena ngelihat jam itu udah jam 1 malam, jadi dia ini mikirnya mungkin ini orang mau nodong atau mau ngerampok kan. Dia bangun, ambillah golok, taruh di pinggang. Cuman nggak buka pintu dulu. Dia bilang siapa katanya. Nggak ada jawaban, tapi suara ketukan itu tetap ada. Sampailah beberapa kali bapaknya Beni ini bilang siapa, tetap nggak ada jawaban. Nah pas ibunya Beni yang nanya siapa di luar, barulah ada suara yang jawab, saya Bu. Saya siapa? Saya Bu Ani. Loh kenapa Bu? Ya mereka nih sontak kan langsung ketakutan, karena yang sosok Bu Ani yang diceritakan oleh warga itu ternyata malam ini datang ke rumahnya. Tapi Bapak Beni ini nggak mau bukain pintu. Cuman Ibu Beni aja yang nanya dari dalam kan. Kenapa Bu? Kenapa kesini? Katanya. Ini tolong lunasin hutang saya Bu. Tolong lunasin hutang saya. Jadi si Beni ini kan ada
mbak kan. Jadi mbaknya ini bilang, Bu, coba ingat-ingat lagi. Siapa tahu Bu Ani ini memang ada hutang sama kita, sama keluarga kita ini. Jadi ibunya bilang, perasaan ibu nggak ada. Ibu ini nih nggak pernah ngutangin ke Bu Ani. Kalaupun dia ke rumah, ibu pasti ngasih katanya, nggak pernah ngutangin. Ya mungkin itu Bu, kata si mbaknya Benny. Mungkin karena ibu sering ngasih itu, dia nganggapnya itu adalah hutang. Oh ya udahlah mungkin itu kan. Jadi ibunya Benny ini ngomong lagi, ya udah Bu, saya ikhlasin utang-utang ibu ke saya itu lunas katanya. Nah sosok ini nggak jawab lagi, sosok di luar pintu ini nggak jawab lagi. Karena nggak jawab lagi, jadi ayahnya Benny ini beraniin diri buat buka pintu. Pas dia buka pintu, ternyata ada sosok itu masih ada di luar. Tapi bukan lagi di depan pintu, hanya di depan pekarangan rumah. Sosok itu berdiri, mungkin kalau dibilang itu setelannya tuh kayak kuntilanak, tapi dengan rambutnya yang acak-acakan, baju yang lusuh, terus wajahnya itu ya wajah sedih. Nah dari situ bapaknya Benny ini, ya semua ngelihat, termasuk Benny ini ngelihat. Jadi karena takut udah tutup pintu, tidur lagi udah sampai malam, sampai pagi maksudnya kan. Besoknya lah baru heboh, cerita sama tetangga kanan kiri bahwa Ibu Ani ini datang ke rumah, ngetok-ngetok minta lunasin utang. Dan disitulah baru tahu ternyata satu kampung itu sempat diketokin semua rumah-rumah. Jadi masyarakat warga di kampung itu ngambil keputusan buat apa ya, buat ngadain yasinan atau sedekahan lagi buat menenangin, mungkin entah itu memang benar sosok Bu Ani atau sosok lain yang menyerupai Bu Ani, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas yang namanya orang sudah meninggal itu nggak bakal balik lagi. Jadi pas semenjak sudah disedekain, sudah diyasinin, pas juga sudah 40 hari, sosok itu nggak pernah lagi datang, nggak pernah lagi yang namanya ngetok-ngetokin pintu, nggak pernah lagi ada orang yang dengar dia minta lunasin hutang. Jadi sejak saat itu terbilang kampungnya Benny ini udah aman lah dari sosok yang menyerupai Bu Ani. Nah mungkin untuk cerita yang pertama ini sampai ya di sini aja dulu. Mohon maaf kalau dari tata bahasa atau dari cara penyampaian cerita masih agak kaku karena saya juga baru, dan mohon maaf kalau memang masih agak sulit dimengerti. Tapi dengan seiring berjalannya waktu mungkin insya Allah bakal lebih tertata. Jadi terima kasih buat teman-teman, buat sahabat-sahabat Singkar Angin yang sudah mampir ke channel Sakti ini, dan mohon dukungannya dan supportnya agar channel ini bisa berkembang dan saya juga bisa lebih semangat lagi untuk menceritakan cerita-cerita kiriman atau cerita-cerita pengalaman yang saya punya ke channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen ceritanya dibawain atau diceritakan di channel Sakti ini, teman-teman bisa kirim ceritanya ke email yang nanti akan saya taruh di deskripsi video. Jadi saya undur diri, terima kasih atas waktunya, dan sampai bertemu di video Sakti selanjutnya.